wisata sejarah yang dapat menjadi pilihan. Peninggalan raja-raja nan rupawan, sisa-sisa Belanda yang disulap menjadi tujuan, hingga peradaban Islam Nusantara. Perjalanan berkesan yang terangkum dalam Journey Way to Explore. Selamat datang di Siak Riau. Kabupaten Siak berada 94 km dari kota Pekanbaru dengan waktu tempuh sekitar 2 jam lewat jalur darat. Begitu menginjakan kaki di Siak, kesan pertama yang muncul dalam benak saya ialah kabupaten ini sangat bersih. Tata kotanya sangat rapi. Saya sudah janjian dengan Dewi Puspita Lestari, warga lokal Siak. Dewi mengajak saya untuk menikmati wisata Sungai Siak menggunakan sampan. Cukup merogoh kocek Rp15.000 per orang, wisatawan dapat menikmati wisata Sungai Siak menggunakan sampan dengan dekorasi khas Melayu ini. Ada beberapa destinasi wisata menarik di tepi Sungai Siak, seperti Masjid Syahbudin dan Balai Kerapatan. Apa sih yang paling dibanggakan kalau jadi warga Siak? Saya sangat bangga tuh memiliki peninggalan sejarah seperti istana gitu. Nah, istana itu kan dulunya itu menyerahkan kekayaannya, harta kekayaannya sebanyak 13 juta golden untuk kemerdekaan RI. Itu yang membuat bangga sebagai warga Siak. Wow, nanti kita ke istananya ya. Ini namanya Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, jembatan termegah yang ada di Riau. Panjangnya 1,2 km, menghubungkan 2 kecamatan, Kecamatan Siak dan juga Kecamatan Mempura. Kalau dulu sebelum ada jembatan ini, orang-orang menggunakan sampan ya untuk menyeberang antar kecamatan. Usai naik sampan, Dewi mengajak saya mengeksplorasi kota Siak. Pas banget sekarang lagi ada pawai budaya dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Siak yang ke-20. Pakaian Melayu ya? Nah, ini pakaian Melayu. Wow. Pertama, kami mengunjungi Istana Siak yang menjadi simbol serta kebanggaan tanah Melayu ini. Kerajaan Siak berdiri lebih 2 abad, yakni pada 1723 sampai dengan 1946. Sementara Istana Siak didirikan pada abad ke-19. Dulu Istana Siak merupakan kediaman Sultan. Kini wisatawan bisa masuk menikmati kemegahan Kerajaan Siak. Pak, ini megah sekali istananya. Model arsitekturnya tuh dari mana sih Pak sebenarnya? Dari 3 paduan arsitektur, ada Eropa, ada Kesultanan Turki, Arab, dan Melayu sendiri. Terdiri dari 2 lantai ya? Ya, terdiri dari 2 lantai. Fungsinya untuk yang lantai 1, lantai 2 apa Pak? Dahulu ini tempat kebesaran. Kebesaran bukan tempat pemerintahan, tapi untuk kebesaran Sultan untuk menerima tamu-tamu. Kemudian yang di atas, nanti ruang atas untuk tempat tinggal Sultan. Kerajaan Siak memang jarang terdengar, namun kerajaan Islam Melayu ini memiliki peran yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bentuk pengorbanannya, Sultan Syarif Qasim II menyerahkan hartanya secara cuma-cuma ke Indonesia melalui Insinyur Soekarno sejumlah uang senilai 13 juta gulden untuk membangun Indonesia di masa kemerdekaan. Di dalam
istana ini terdapat benda-benda koleksi peninggalan Sultan Kerajaan Siak yang merupakan kerajaan Islam Melayu terbesar pada masanya. Beberapa di antaranya mengandung cerita mitos yang sangat unik. Ini salah satu koleksi kita yang dicari oleh pengunjung, mitosnya bahwa kesenian di sini bisa awet muda. Coba yuk. Oh, jadi harus deket banget ya Pak ya? Deket banget. Nah, kalau ke Istana Siak ada sebuah benda yang tidak boleh dilewatkan. Alat musik kuno bernama komet. Alat musik berbentuk lemari ini dibawa dari Jerman pada 1896 oleh Sultan Siak ke-11. Alat musik gramofon ini sangat langka. Hanya ada 2 di dunia, satu di Jerman dan satu di Istana Siak ini. Koleksi piringan baja besar ini merupakan sumber musik komet yang menghasilkan instrumen musik klasik yang sangat merdu. Senang sekali berkunjung ke Istana Siak, bisa melihat kemegahan dan kejayaan Kerajaan Siak pada masanya dan melihat betapa Sultan Siak sangat berjasa bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain istana, ada banyak destinasi wisata di sekitarnya, diantaranya Masjid Syahabuddin. Tak hanya beribadah, wisatawan juga dapat berziarah ke makam Sultan Syarif Qasim II beserta permaisurinya yang ada di pekarangan Masjid Syahabuddin. Semarang, ibu kota Jawa Tengah yang syarat akan nilai-nilai historikal. Berwisata ke Semarang ibarat masuk dalam lorong waktu. Kota ini memiliki sudut-sudut yang masih bernuansa tempo dulu. Semarang dari Jakarta bisa menggunakan pesawat. Kalau saya kali ini menggunakan kereta api. Waktu tempuhnya hanya membutuhkan 6 jam. Nah, stasiun Tawang ini juga sangat unik karena dibangun pada masa penjajahan Belanda tahun 1911 dan selesai di tahun 1914. Bangunan tua ini sampai sekarang masih dipertahankan. Sugeng Rawu, Tengkuto, Semarang. Sejak tahun 60-an. Mas Ari, ini saya mau eksplorasi kota lama Semarang. Bagus. Apa aja sih highlight-nya kalau turis datang ke sini? Biasa mereka menikmati apa? Oke, sebenarnya kami di sini itu punya jalur wisata, Mbak. Nah, ini jalur wisata kami. Kami punya cycling tour dan ini walking tour. Untuk walking kami punya jalur wisata bernama jalur gula. Jadi kami punya akses ke gedung-gedung yang di sini. Akses itu dalam arti kita bisa masuk ke dalamnya, bisa eksplor.
seperti tembok, tegel. Tapi kalau seperti meja kursi dan pintu ini kami perbaiki sendiri. Dan gedung ini itu dulu dipakai kantor broker untuk menjual hasil bumi. Sekarang jadi tempat apa Bang Ari? Ya sudah, untuk kegiatan komunitas saja. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang kami sudah punya hampir 600 kegiatan. Aduh, udah mulai capek ya jalan kaki karena luas Kota Lama Semarang ini kurang lebih 40 hektar. Nah, di Kota Lama Semarang ini ada banyak cara untuk mengelilingi Kota Lama Semarang dengan berjalan kaki, tapi kita juga bisa sewa sepeda atau skuter. Sepeda atau skuter ya. Skuter aja deh. Caranya tinggal download aplikasi, lalu tinggal di scan barcode yang ada di sini. Let's go! Yuhu! Ini namanya mengelilingi daerah kolonial dengan gaya milenial. Kota Lama Semarang, jangan lupa untuk mampir ke Pasar Kritikan. Di sini menjual berbagai macam barang-barang kuno. Mau cari apa? Ada mesin tik, TV, piring-piring antik, dan berbagai pajangan lainnya. Semuanya ada di sini. Pasar Kritikan ini terletak di Galeri Industri Kreatif di Gedung Perusahaan Perdagangan Indonesia. Keberadaan barang antik ini menjadi primadona bagi kolektor pecinta barang antik. Bukan hanya koleksi dari zaman kolonial, tapi juga banyak benda-benda era tahun 80-an dan 90-an. Sehingga pengunjung yang datang bisa bernostalgia. Barang antik di Pasar Kritikan Kota Lama Semarang dijual dengan harga yang bervariasi, mulai dari ribuan rupiah saja, hingga yang mencapai jutaan rupiah. Bahkan biasanya kolektor rela merogoh kocek dalam untuk mendapatkan barang kuno yang diinginkan. Ini barang-barang antik yang ada di sini banyak sekali. Dapat dari mana sih, Pak? Dulu kita jualan di luar, kebetulan dulu Kota Lama belum seindah seperti ini, belum rame. Cita-citanya kita dulu semua pedagang di sini, kita ingin Semarang punya pasar antik. Kebetulan ada program revitalisasi semua Kota Lama. Kalau barangnya, kita dari hobi, cinta dulu sama barangnya, terus kita bikin pasar seni, kita keluarin di sini. Jadi kalau ke Kota Lama Semarang jangan lupa untuk mampir ke Pasar Kritikan ya, Pak? Iya. Jakarta, kota dengan segala kesibukannya, kota bersejarah dengan keanekaragaman etnis masyarakat yang ada di dalamnya. Beragam cerita religi dan budaya mengenai ibu kota ini akan menarik untuk diangkat. Terdapat sebuah pelabuhan bersejarah yang masih ada dengan nama Sunda Kelapa, yang tetap melekat sebagai pelabuhan dagang hingga sekarang. Sejak dahulu, pelabuhan ini memang tak pernah sepi dari lalu lintas keluar masuknya kapal dagang. Para pelaut dan pedagang senusantara hingga mancanegara setiap harinya berlabuh dan melakukan bongkar muat barang di sana. Kedatangan para ulama dan pedagang dari luar pada masa itu pasti berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mereka tempuh melalui jalur laut. Hari itu, cuaca Jakarta cukup cerah. Beberapa kapal terlihat sandar dengan syaratnya muatan yang akan dan sudah terkirim ke Jakarta dan daerah lainnya, menunjukkan bahwa aktivitas pelabuhan Sunda Kelapa yang seakan tak pernah sepi. Perjalanan saya lanjutkan menyusuri jejak persebaran agama Islam di sekitar wilayah utara Jakarta. Tak jauh dari pelabuhan, saya memilih singgah ke salah satu masjid yang berusia cukup tua, yaitu Masjid Al-Anwar di Angke, Tambora, Jakarta Barat. Setiba di Masjid Al-Anwar,
Pandangan saya langsung tertuju pada bagian pintu masuk masjid. Setiap ukiran sangat indah membalut bangunan salah satu masjid tertua di Jakarta ini, menyatukan berbagai gaya arsitektur. Kita bisa masuk ke dalam, Pak, sekalian lihat juga. Nah, kalau dari ini nih, bagian di sebelah sini, ini kan ada kayak jendela, kita lihat ya. Ini kan juga unik sekali nih, Pak. Di abad ke-17 itu banyak digunakan di dalam bangunan-bangunan. Jadi semuanya memang ini campuran antara Arab, Tionghoa, tadi di bagian kita juga ada Bali. Berarti sangat beragam ya, Pak ya? Sangat beragam, dan itu menggambarkan masyarakat yang mendiami Kampung Angke pada masa lalu. Jadi berbagai suku, berbagai etnis hidup di Kampung Angke ini dengan rukun, damai, dengan toleransi yang begitu luar biasa. Sampai sekarang itu masih mengakar. Melangkah ke bagian dalam, saya disambut dengan kesan mendalam aula masjid yang nyaman dan unik. Masjid Al-Anwar berdiri sejak abad ke-17. Dulunya, masjid ini tak hanya berperan sebagai tempat ibadah saja, namun juga sebagai benteng pengamanan saat masa penjajahan Belanda. Pak Abian mengajak saya melihat bagian menara. Meskipun tangga kayu lama yang saya pijak cukup tinggi, namun rasa penasaran saya terjawab saat berada di atas. Ternyata, walaupun ada restorasi tahun 2018, bahan dasar kayu ini masih asli melekat pada bangunan Masjid Al-Anwar. Hal itu memang menjadi salah satu aturan saat merestorasi sebuah bangunan yang menjadi cagar budaya dengan perbaikan minimal 60% dari keaslian bangunan. Jadi dalam restorasi itu, ini kayunya masih bertahan berapa lama lagi nih, Pak? Menurut ahli kayu, mungkin ratusan tahun masih kuat. Selesai melihat langsung Masjid Jami Angke, saya mengunjungi masjid bersejarah lainnya yang juga menjadi saksi masuknya agama Islam saat lampau. Hanya sekitar 6 menit berkendara, saya tiba di Masjid Jami An-Nawir, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Saya bertemu Ustadz Kiki. Ia bercerita bagaimana sejarah masjid yang berdiri sejak abad ke-17 ini. Masjid An-Nawir yang menjadi simbol peradaban Arab di Jakarta didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Hussein Al-Aidrus. Kiki merupakan generasi ke-6 dari warga asli Kampung Pekojan. Hatinya tergerak memiliki tanggung jawab untuk melestarikan peninggalan sang ayah sebagai pengurus Masjid Jami An-Nawir. Nah, sama ya. Artinya ini juga bagian daripada sejarah. Di antara masjid-masjid sejarah pun yang masih aman, artinya masih terjaga adalah mimbar ini. Nah, kalau kita lihat daripada ornamen-ornamennya ini lebih mengarah kepada budaya Jawa sebenarnya. Jadi lebih condong kepada pemberian daripada Kesunanan Surakarta saat itu. Selama berada di dalam masjid, Ustadz Kiki banyak menjelaskan bagian-bagian masjid yang masih tetap asli dan tidak berubah bentuk maupun fungsinya sejak dahulu. Di antaranya, lantai masjid yang disisakan agar terlihat aslinya, pintu kayu, kolam tempat wudhu masjid, dan menara masjid. Masjid yang terletak di tengah Kampung Pekojan ini menjadi salah satu simbol masuknya agama Islam oleh para penyiar agama yang berasal dari Timur Tengah. Kampung ini dulunya ramai dihuni oleh orang-orang Arab dan keturunannya sampai beberapa generasi. Beruntung, saat saya berada di Pekojan, sempat bertemu dengan Ibu Rogaya. Ia salah satu warga tertua asli Kampung Pekojan yang masih tersisa. Di rumahnya yang masih asli, Ibu Rogaya menceritakan pengalaman masa kecilnya kepada saya. Sayang sekali, saat ini tradisi demi tradisi di Kampung Arab Pekojan mulai menghilang termakan zaman. Hanya tersisa bangunan lama yang menjadi saksi bisu sejarah Islam di ibu kota Jakarta.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.